kisah lagi, mungkin ada 2 atau 3 kisah lagi, bukti bahwa kalau kita melibatkan Allah itu mudah. Ada seorang nenek di zaman Nabi Musa, sudah menikah sekian puluh tahun belum dikaruniai anak. Datang kepada Nabi Musa, "Ya Nabi Allah, ada apa nek? Saya mau minta tolong. Ya, saya itu udah nikah sekian tahun tapi belum dikaruniai anak. Sedangkan engkau bisa bicara langsung dengan Allah. Boleh nggak saya minta tolong? Minta dong ke Allah, ya Allah beri saya 1 orang anak saja." "Oh baik nek, nggih," gitu kata Nabi Musa. Telepon, "Ya Allah." Allah bilang, "Ada apa Musa?" "Ini nih, ada nenek-nenek minta diberikan anak 1 orang aja katanya, karena dia tidak punya keturunan." Apa kata Allah? "Ya Musa, bilang kepada nenek itu bahwa takdirnya dia tidak akan punya anak. Itu sudah takdir." Kemudian Nabi Musa bilang, "Nek, sabar ya." Kata Allah, "Oh ya, udah ada jawaban dari Allah, udah ada. Gimana jawabannya?" "Takdir nenek mah nggak akan punya anak." "Oh gitu, ya sudah, assalamualaikum." Waalaikumsalam. Pulang. Sepanjang jalan sampai di rumah dia mengatakan, "Ya Rahim, ya Rahim, memang takdir saya tidak akan punya anak, tetapi engkau maha Rahim, beri saya anak ya Rahim." Jadi dia ngeyel gitu, terus saja minta sama Allah dengan bahasa yang lembut, "Ya Rahim, ya Rahim." Besok datang lagi ketemu Nabi Musa, "Assalamualaikum." Waalaikumsalam. "Nenek yang kemarin, ada apa nek?" Gitu. Sama, Nabi Musa masih yang kemarin gitu. "Apaan?" "Minta dong ke Allah lagi supaya dikasih anak." "Lah kan udah kemarin katanya takdirnya gak akan punya anak." Siapa tahu sekarang berubah. Ini nenek nih, siqah billah, yakin banget sama Allah. Karena gak mau ngecewain, walaupun Nabi Musa juga udah tahu takdirnya kayak gitu, ya udah Nabi Musa telepon lagi, "Ya Allah, ini si nenek yang kemarin." "Oh ya Musa, jawab aja kayak kemarin." Bahwa dia gak akan punya anak. "Nek, saya bilang juga apa? Takdirnya nenek gak akan punya anak. Udah bersabar aja." "Oh gitu ya. Ya udah, assalamualaikum." Waalaikumsalam. "Ya Rahim, ya Rahim." Terus aja gitu. Datang lagi nenek yang sama, "Nek, sama jawabannya." Belum ngomong juga udah dikasih tahu aja jawaban. Tapi kata nenek, "Coba minta lagi, mudah-mudahan Allah udah mau ngasih sekarang." "Ya Allah, nenek yang kemarin datang lagi, wahai Musa, takdirnya gak akan punya anak." "Nek, memang udah takdirnya kayak gitu. Sabar aja." "Gimana tuh caranya nek? Udah takdir Allah gak akan bisa dirubah." "Oh gitu, ya Rahim, ya Rahim." Pulang terus. Setelah sekian lama gak datang-datang. Setelah beberapa bulan akhirnya dia datang bawa bayi. Gendong bayi datang ke Nabi Musa. "Assalamualaikum," gitu. "Ah, waalaikumsalam. Nenek yang dulu?" "Ya, terus itu siapa?" "Anak. Anak siapa?" "Anak saya." "Hah? Ya Allah, ini ceritanya gimana nih? Kok bisa nih nenek punya anak?" Nabi Musa nelpon Allah. "Gimana nih ceritanya nenek yang takdirnya gak bakalan punya anak tiba-tiba bawa bayi?" Kata Allah, "Ya Musa, setiap kali saya bilang takdirnya gak punya anak, dia bilang ya Rahim, ya Rahim. Dibilang lagi gak punya anak, dia bilang ya Rahim, ya Rahim. Wahai Musa, ketahuilah sesungguhnya rahmat saya mendahului takdir." Sehingga dengan rahmat Allah, Allah mengubah takdir nenek ini yang tadi gak punya anak jadi punya anak. Kalau kita baca hadis-hadis Nabi tentang kisah-kisah para anbiya itu luar biasa. Intinya adalah mereka selalu mengandalkan Allah dan selalu mendapatkan janji-janji yang Allah pernah janjikan kepada mereka, gak pernah kecewa. Mungkin cerita terakhir yang sangat populer itu adalah cerita Siti Hajar. Ini bagi saya menakjubkan banget nih ceritanya. Nabi Ibrahim bawa Siti Hajar dari Palestina ke Mekah, melintasi gurun pasir hanya bertiga saja. Ibrahim, Hajar, Ismail kecil. Karena Allah memerintahkan Ibrahim, bawa keluargamu ke sebuah biwadin ghairi dzi zar, kepada sebuah lembah yang tidak ada kehidupan di sana, bawa ke sana. Di Bakkah yang kemudian namanya menjadi Mekah. Akhirnya Ibrahim bilang ke Hajar, "Hajar, yuk kita hijrah," gitu. "Hijrah kemana mas?" Hajar nggak nanya-nanya hijrah kemana, udah aja, "Oh hijrah ya, sami'na wa ata'na." Dibawa gitu jalan kaki melintasi padang pasir, berhenti sebentar di rest area, makan minum seadanya, lanjut lagi. Nggak pernah nanya, "Mas ini kemana sih kok nggak sampai-sampai?" Nggak pernah Hajar nanya kayak gitu. Atau nggak pernah juga dia bilang, "Mas turunin saya aja di mall itu nanti dijemput lagi." Nggak ngomong nurunin di mall mana, di rest area mana, di masjid mana, ntar kalau udah beres urusannya baru jemput lagi. Nggak, sami'na wa ata'na. Ini istri soleha banget, ikut aja gimana kata suami. Sampai udah di lembah yang tandus, baru Ibrahim mengatakan, "Ya Hajar, disinilah tempat yang dijanjikan."
tinggallah kita di sini. Ya siap, sami'na wa ata'na, tinggal bikin tenda kecil untuk bayinya. Hari kedua setelah tinggal di situ, baru Ibrahim bilang, ya Hajar, saya akan kembali ke Palestina, tinggallah kalian di sini. Baru setelah sekian lama Hajar diam, kali ini Hajar udah gak kuat untuk diam, baru dia nanya, ya Ibrahim, engkau tinggalkan kami di sini bersama seorang bayi dan tidak ada siapa-siapa, bahkan air dan kehidupan pun tidak ada di sini, wahai Ibrahim. Bagaimana engkau akan tinggalkan kami? Ibrahim gak tega untuk menjawab. Akhirnya Ibrahim pergi aja tanpa berbicara. Karena Ibrahim pergi, akhirnya Hajar mengganti pertanyaannya. Dan pertanyaan kedua ini lebih benar dari pertanyaan pertama. Kalau pertanyaan pertama, gimana engkau meninggalkan kami sendiri? Pertanyaan yang keduanya adalah, Hajar tanya kepada Ibrahim, ya Ibrahim, Allahu amaraka bihada? Apakah Allah yang menyuruhmu melakukan ini? Ibrahim mengangguk, ya ini perintah Allah. Apa kata-kata Hajar? La yudayyi'anallahu idzan. Kalau begitu pergilah wahai suamiku, Allah tidak akan mengecewakan kami. Ini namanya keep the faith. Kalau udah libatin Allah, berubah semuanya. Kalau tadi khawatir, galau, sedih, takut, tapi begitu nanya Allahu amaraka bihada, yang menyuruh kamu melakukan ini wahai Ibrahim? Ya kata Ibrahim, la yudayyi'anallahu idzan. Kalau gitu pergilah wahai suamiku, Allah tidak akan mengecewakan kami. Jadi kalau ada suami pergi tiba-tiba, kemana mas? Itu pertanyaannya salah, nggak usah dijawab. Tapi kalau nanyanya, mas ini Allah yang nyuruh, ya oh pergi aja, nggak apa-apa juga, sebulan, setahun, Allah tidak akan mengecewakan kami. Kemana? Ternyata ikut taklim, ikut mungkin ada itikaf di mana. Kalau Allah yang nyuruh, maka istri akan tenang. Tapi kalau bukan Allah yang nyuruh, ini kenapa mas kok pergi, Allah yang nyuruh? Bukan tuntutan sosial media. Ada yang lagi harus saya selesaikan, ada yang jadi selebgram, saya pengen deketin. Nah, ini baru namanya perlu khawatir. Tapi kalau Allah yang nyuruh, insya Allah aman. Pergilah wahai Ibrahim, Allah gak akan ngecewain kami. Ibrahim pergi, kemudian kita tahu adegannya. Ternyata kehabisan air, Ismail nangis-nangis, Hajar lari antara Safa dan Marwah. Allah gak mengecewakan mereka dan memberikan air yang tidak pernah berhenti mengalir sampai hari ini. Dan itu air mukjizat banget loh. Gimana mukjizat? Kalau lagi banyak jamaah haji atau umroh di Mekah, air itu tidak akan kekurangan. Setiap hari orang minum air Zam-Zam. Kalau saya lagi umroh tuh, selain minum, bahkan setiap hari dibawa dalam botol aqua. Kita kalau pergi ke masjid itu bawa botol aqua kan ya, terus ngisi air Zam-Zam. Di dalam hotel kita nggak pernah minum air aqua dari hotel, selalu minum Zam-Zam yang dibawa dari masjid. Bayangin, dalam sehari 5 kali orang membawa air Zam-Zam setiap waktu sholat, dan jumlah jamaahnya itu bisa sampai 3 juta kalau musim haji. Lalu ketika mereka pulang, mereka membawa minimal 5 liter air Zam-Zam di seluruh dunia, sebanyak 3 juta orang. Air Zam-Zam tidak mengering, keluar sebanyak-banyak yang dibutuhkan. Tapi begitu haji selesai, umrah belum dibuka, Mekah sepi. Tidak ada yang umrah kecuali orang lokal saja. Paling-paling ratusan orang, tidak sampai 1000 orang. Tapi walaupun yang datangnya sedikit, yang minumnya sedikit, air Zam-Zam tidak membanjiri kota Mekah. Ini namanya berkah. Kalau butuh banyak keluar banyak, kalau butuh sedikit keluar sedikit. Bukan pas butuh banyak airnya putus, atau pas butuh sedikit airnya jadi banjir, soalnya biasanya keluarnya banyak. Enggak kayak gitu Zam-Zam, sangat berkah. Dan itu gara-gara kata Hajar,